Salam dan sejahtera, salam sehat, Tuhan beserta dengan kita. Firman kehidupan pagi hari ini Rabu 9 Februari 2022. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Kejadian 46 ayat 4. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran bisa saja terjadi kepada setiap orang atau keluarga siapapun apabila dia menghadapi berbagai hal yang dianggap bisa merugikan dan apalagi membahayakan hidupnya dan keluarganya. Kekhawatiran seperti itu bisa terjadi bagi juga dalam kehidupan bangsa Israel dan termasuk keluarga Yakub yang akan meninggalkan negeri Kanaan, negeri penuh sejarah itu. Mereka dipaksa untuk pindah ke Mesir, tempat yang bisa jadi bukan mungkin seperti impian mereka. Tetapi Allah tahu ada keraguan di hati Yakub hingga Allah perlu meyakinkan dia agar dia tidak takut pergi ke Mesir. Allah berjanji menyertainya dan akan menjadikan Israel bangsa yang besar. Bahkan Allah berjanji akan membawa umat pilihannya itu kembali ke negerinya kelak. Yakub pun dengan langkah yang percaya diri, dengan mantap berangkat ke Mesir karena janji Allah itu. Firman kehidupan pagi hari ini berkata, aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Keyakinan Yakub kepada janji Allah menjadi jaminan dan memberi pengajaran kepada kita juga untuk hidup beriman, hidup mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah. Sekalipun belum tahu apa yang akan terjadi. Yang terutama dan pertama bagi kita adalah untuk bertanya dan menanti-nantikan Allah agar kita tidak salah menuju perjalanan kita dan mengambil keputusan yang harus kita lakukan. Kisah pengungsian Yakub atau Israel ke Mesir juga semakin menunjukkan kesetiaan Allah kepada umatnya. Kita pun terus diingatkan bahwa sesulit apapun situasi kondisi yang kita alami atau yang belum kita tahu, kita tetap percaya bahwa ada cara, ada jalan Allah, ada waktu Tuhan menyertai dan membawa kita, dan tidak akan sedetik pun meninggalkan kita. Allah mengendalikan segala sesuatu yang kita alami, namun bukan berarti kita menjadi pasif. Tidak ada mungkin ada usaha atau kita tidak menanggapi kehendak Allah. Maka dalam firman kehidupan hari ini, kita melihat bahwa Yusuf punya strategi supaya keluarganya dapat tinggal di Gosen. Yakub mengerti resiko perjalanannya ke Mesir. Artinya ia tidak akan kembali lagi ke tanah Kanaan. Itu sebabnya ia membawa segala harta miliknya. Sebelum itu ia pergi dulu ke Berseba untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Maka dalam penglihatannya, Allah menyatakan penyertaannya kepada Yakub. Ia berjanji akan membuat keturunannya menjadi bangsa yang besar di Mesir. Yaitu kita lihat di dalam ayat 1 dan 4. Yakub pun memboyong seluruh keturunannya ke Mesir. Dan dikatakan jumlah 66 orang dan 26 orang. Tetapi jika dihitung dengan Efraim dan Manase yang lahir di Mesir, berjumlah 70 jiwa. Angka 70 jiwa bisa dipahami adalah angka simbolik perlambang kesempurnaan. Bahkan di luar kemampuan kehidupan, Allah menyempurnakan apa yang menjadi harapan daripada Yusuf. Juga Yusuf langsung membawa mereka ke tanah Gosen, padahal Firaun belum memberi izin. Yusuf kemudian punya strategi supaya mereka keluar, keluarganya dapat tinggal di sana.
Caranya dengan meminta saudaranya memberitahu Firaun bahwa mereka adalah peternak. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Dengan begitu mereka akan diperbolehkan tinggal di Goshen. Itu bisa kita lihat di dalam ayat seterusnya. Suatu tempat terpisah dari hunian orang Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kadang orang-orang percaya atau orang Kristen berpikir percaya kepada kedaulatan Allah, berarti mungkin kita akan tinggal diam, atau mungkin pasif, atau menunggu Allah bekerja. Padahal kita harus dengan berusaha, kita harus mencari strategi, kita harus berdoa menunggu jawaban Allah, tetapi kita juga harus bekerja. Sebagai orang yang diajarkan, bagaimana kita memang diajarkan supaya kita dikatakan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, sebagaimana Matius 10 ayat 16. Kita harus punya cara, kita harus punya strategi dan cerdik dan juga dengan tulus untuk menyatakan bagaimana kerajaan Allah supaya nyata di tengah-tengah dunia ini, sehingga apa yang Allah inginkan dapat terjadi di dunia ini, di bumi ini, sebagaimana dengan doa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Marilah kita belajar seperti Yusuf, seseorang yang berusaha memberi yang terbaik, bagaimana untuk mentaati kehendak Allah, supaya kerajaan Allah pun, dimanapun kita berada, dimanapun kita ada, kerajaan Allah itu ada damai sejahtera, ada sukacita. Saudara-saudara, memang orang di dunia ini pintar. Di dunia ini memang banyak yang cerdik. Tetapi lebih daripada pintar dan cerdik adalah hikmat. Karena itu mintalah hikmat daripada Tuhan. Sebagaimana kita tahu Salomo. Sebagaimana tahu juga kita tahu bahwa Israel Yakub dan keluarganya berpindah ke Mesir. Dia meminta hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Perpindahan umat Allah ini merupakan akibat langsung dari bencana kelaparan besar yang terjadi, yang didatangkan Allah. Sebagaimana dalam Kejadian 47 ayat 13. Allah benar-benar memang memaksa Israel untuk pindah ke Mesir oleh pengaturan dan kedaulatan Allah. Sebagaimana dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai 14. Di tanah itu umat pilihan Allah akan bertambah banyak dan menjadi suatu bangsa yang besar. Dari situlah mereka akan kembali ke Kanaan, yaitu Kejadian 50 ayat 24. Sebagai tanggapan terhadap tuntutan orang Mesir, maka orang Israel hidup terpisah di wilayah Goshen. Di sanalah mereka tetap terasing, suatu umat yang dipisahkan untuk Allah, menantikan saat mereka kembali ke tanah air yang dijanjikan oleh Allah kembali di Kanaan, di mana mereka akan melanjutkan peranan mereka dalam rencana penebusan Allah. Sekali lagi Allah berjanji untuk menyertai Yakub Israel, keturunannya, sambil mengulangi janji bahwa keturunan Yakub akan menjadi bangsa yang besar dan bahwa mereka akan kembali ke Kanaan. Kita semua membutuhkan kepastian akan kasih. Kita semua membutuhkan perhatian dan kehadiran Allah selama hidup kita di dalam dunia ini. Sekalipun kita mengalami berbagai kesulitan, dan bahkan mungkin ada yang di dalam keputusan yang tidak dapat dielakkan di dalam dunia ini, karena dunia ini penuh juga di dalam keberdosaan. Tetapi dengan kasih pertolongan Tuhan, kita boleh sungguh-sungguh mencari dan jalan Tuhan supaya kita mengikuti Tuhan. Saudara-saudara, jadilah menjadi orang-orang yang tetap setia dan bersandar kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami, membawa kami kembali ke dalam damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Tuhan tidak hanya berbicara dan bersabda di dalam perjanjian lama atau kepada bangsa Israel, tetapi Tuhan juga berjanji kepada kami dan menyertai kami sebagai anak-anak kesayangan Tuhan,
Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena Tuhan berkata, Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Karena itu biarlah kami percayakan janji dan penyertaan Tuhan, dan seluruh kehidupan dan pengharapan kami, Tuhan pasti menggenapi janji-Mu kepada kami masing-masing. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami, kesulitan, dan tantangan yang kami hadapi. Karena Tuhan akan senantiasa menyertai kami hari lepas hari dalam setiap langkah dan kehidupan kami masing-masing. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat, tetap sukacita, jangan lupa prokes. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.